Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja, puasanya juga tetap baik-baik saja, aman lancar ya. Nah, di hari ini untuk edisi siang Senin 10 April 2023, Uca temani Anda bersama narasumber kita yang saat ini telah duduk manis. Ada Ustadz Susilo Tama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ke-19 Ustadz ya? 19. Masya Oh, Allah. 20. 15 ya. 19. Tinggal 11 hari lagi. Iya, Gak kerasa banget, Masya Allah. asli bener gak kerasa ya. Iya. Tahu-tahu udah 15, tahu-tahu udah sekarang 19, nggak kerasa. Berkah. Iya, tapi sedih juga sih. Karena tidak lama lagi bakal berlalu. Iya. Mudah-mudahan momen Ramadan ini masih tetap bisa kita isi ya. Ya, insya Allah. Dengan sebaik mungkin. Nah, Sobat BKM FM, tema kita hari ini tentang ada kaitannya dengan puasa juga ya. Iya. Ketika di bulan puasa, maka pintu surga itu dibuka dan para syaitan ini dibelenggu. Benarkah dikerangkeng Iya. seperti layaknya pakai apa tuh? Penjara rantai gitu. gitu ya. Apakah seperti itu? Tapi kenapa masih banyak orang juga yang mencuri, Iya. korupsi? Kan Korupsi. itu gangguan setan juga ya. Zina. Zina bener Iya. banget. Malahan cenderung ketika terjadi kejahatan itu kadang-kadang lebih banyak di bulan puasa. Iya. Mungkin karena beban ekonomi makin banyak Iya. kali ya, kebutuhan yang makin meningkat. Oke, kita nanti ajak bincang-bincang beliau Sobat BKM FM, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0735418800, WA 081172418800. Untuk SMS belum bisa karena kemarin tuh ada kendala di handphonenya ya. Oh, iya. Jadi silakan sahabat BKM FM, acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur, yang bekerja sama serta didukung oleh Kementerian Agama Aku Timur. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah beliau terkait kenapa pintu surga itu dibuka dan setan itu dibelenggu, tapi kok kenapa masih banyak juga kejahatan. Iya. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadanan Makaram Jazallah Sayyidana Muhammadanan nama wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM dimanapun Anda berada, suara ini masuk di ruangan-ruangan saudara-saudara, insya Allah berkah sambil ngabuburit. Ngabuburit itu menunggu burit. Burit itu artinya ujung. Ujungnya hari itu ya beduk, makanya ngabuburit. Kayaknya gitu artinya. Kalau salah ya mohon maaf, karena itu bukan bahasa kita. Yang jelas ketika diucapkan ngabuburit kita paham, oh nunggu beduk gitu kan. Sambil nunggu beduk insya Allah berkah, sambil menggali ilmu dari radio yang benar-benar kita nanti suaranya insya Allah. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini usia kita sudah masuk di lembar yang ke-19 kata Mbak Ocha. Dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berkahnya apa? Berkahnya kita sesuai dengan apa yang kita doakan saat bulan Rajab datang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita sudah sampai di usia kita di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti di 1 Syawal kita keluar dari Ramadan ini kawaladathu ummuh, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, seperti bayi yang baru dilahirkan insya Allah. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, kita sering mendengar dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari seorang ajengan barangkali ketika bulan Ramadan digelar, lalu kemudian kita disuruh menjadi tuan rumah yang baik karena memang Ramadan ini adalah tamu. Kita sudahkah menjamu tamu kita dengan baik?
Menjamu tamu Ramadan bukan kemudian kita siapkan makanannya, Ramadan nggak butuh makanan kita. Tapi menjamu Ramadan itu dengan kita melaksanakan perintah Allah. Dengan kita berpuasa, puasa yang baik itu sudah menjamu Ramadan. Dengan kita melaksanakan qiyam lail berupa tarawih dan sholat-sholat yang lain, itu cara kita menjamu Ramadan. Dengan kita bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, itu juga cara menjamu Ramadan yang 11 hari lagi kata Mbak Uca akan meninggalkan kita. Kurang lebih. Ya, taruhlah kan 10 hari atau 11 hari. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu dari ruang kita. Insya Allah kita dicatat oleh Ramadan sebagai tuan rumah yang mengerti atas tamunya. Baik, ada sebuah hadis yang berkenaan dengan judul hari ini yang insya Allah akan kita kaji meskipun barangkali ustadz yang lain sudah mengkajinya. Tapi yang namanya ilmu itu luar biasa. Bahkan ketika nanti kita membaca salah satu kitab yang tidak dibaca oleh ustadz yang lain maka nanti akan berbeda. Kita hanya sekedar menyampaikan orang-orang terdahulu mengucapkan apa. Kita hanya sekedar menyampaikan hadis yang hadis itu nanti disyarah oleh ulama-ulama terdahulu. Kita hanya mengikuti saja. Insya Allah kita hanya menukil dari mereka. Ada sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hadis itu sangat familiar di telinga kita. Apa itu? Idza dakhala syahrul Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu surga. Di sini memakai isim jamak atau abwab, babun babani abwab. Artinya pintu-pintunya itu terbuka semua. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Surga punya pintu yang banyak, neraka punya pintu yang banyak. Ini saat Ramadan tiba, dengan izin Allah melalui malaikat-malaikatnya itu pintu dibuka untuk surga. Itu pintu ditutup untuk neraka. Ada pemahaman yang letterlek bahasa, ada pemahaman dengan takwil, dengan tafsir masing-masing. Kemudian hadis itu dilanjutkan wasufidati syayatin, dan setan-setan terbelenggu atau dibelenggu, atau setan itu kakinya diikat, tangannya diikat, badannya diikat. Seperti apa sebenarnya? Andai yang satu ini kita terjemahkan secara letterlek, berarti sama dengan yang dikatakan Mbak Ocha tadi. Nggak ada dong yang namanya maksiat. Tapi kenapa masih ada maksiat? Masih ada perjudian, masih ada orang-orang minum-minum keras, masih ada orang yang tidak berpuasa dipamerkan, masih ada orang yang menyombongkan diri seakan dia paling hebat, tidak berpuasa di jalan. Masih ada orang yang berzina, masih ada orang yang korupsi. Padahal setan sudah dibelenggu. Nanti insya Allah pendengar jangan pindah ke channel lain. Insya Allah akan ada jawabannya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita hanya sekedar menukil dari pemahaman atau kalimat-kalimat yang memang keluar dari lisan-lisan ulama. Ada ulama yang memaknai futihat abwabul jannah, bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Ulama memaknainya letterlek bahasa. Dengan letterlek bahasa memang ya dibuka. Memang ya pintu-pintu surga itu begitu Ramadan dibuka. Karena memang ada riwayat saat dibuka itu ada seorang bidadari bertanya kepada malaikat. Hai malaikat, kenapa itu dibuka? Pintu itu kan selalu tertutup. Itu hanya untuk Rasulullah nanti saat kiamat. Kenapa sekarang dibuka? Hai bidadari, kata malaikat, ini bulan Ramadan. Dan Allah menghendaki bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Ada ulama yang memaknai dibuka pintu-pintu surga itu adalah tasjil. Tasjil itu kalau bahasa kita pendaftaran, Mbak. Ada pengumuman bahwa dibuka pendaftaran untuk masuk akademisi ini.
Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang dibuka itu apa sih? Pendaftaran. Yang dibuka pintunya apa-apanya gitu loh. Pendaftarannya. Nah, nanti juga sebenarnya ketika hadis ini kita maknai berangkat dari hanya sekedar letterlek bahasa dengan kita memakai tafsir atau takwil juga sebenarnya ketemu pada satu titik. Kita akan bahas walaupun dengan waktu yang singkat ini. Nah, kita salah satunya akan menukil apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti fi Dibat Sahih Muslim. Itu beliau menulis kenapa futihat abwabul jannah. Kenapa pintu-pintu surga itu dibuka? Beliau mengatakan ma syarra'allahu fi, sesungguhnya apa-apa yang disyariatkan Allah di dalam bulan Ramadan minal ibadat wal azkar was sholawat wa tilawatil Quran, yang disyariatkan Allah di bulan Ramadan dari ibadah-ibadah, dari zikir-zikir, dari sholawat-sholawat, dari membaca Al-Quran, kulluha tuaddi ala fathi abwabil jannah. Semuanya itu akan condong, akan ikut, akan menuju, atau kalau bahasa kita itu akan menjadikan semua ibadah itu menunjukkan bahwa dibukanya pintu surga. Misal kita lihat ibadah. Ibadah di bulan Ramadan ini kenapa ringan kita lakukan? Karena manusia lebih jauh dari maksiat. Pada dirinya itu akan ada kecondongan ingin mendekat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ya, suasananya mendukung. Kenapa mendukung? Karena ya rame gitu. Iya. Coba kalau kita, iya Mbak, kita puasa sendiri, kita salat tarawih sendiri, itu enggak semangat gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ibadah dari zikir-zikir, dari tilawah, dari sholawat, dari sholat di dalam Ramadan ini semuanya itu menunjukkan dibukanya pintu-pintu surga. Itu kata Imam As-Suyuti. Dan mudah melakukannya. Dan orang kecondongannya adalah untuk ibadah. Bahkan yang mungkin selama di 11 bulan yang lalu yang dia lalui barangkali tidak pernah menangis. Ketika Ramadan datang dia menangis. Selama ini mungkin Qur'annya sampai lapuh, tidak dipegang selama 11 bulan. Ramadan dipegang Mbak Qur'an itu. Yang selama ini dianggap barang yang tidak pernah tersentuh oleh tangan di bulan Ramadan, tangan itu dengan lembutnya menjulurkannya, kemudian memegangnya dan menciumnya. Dan mungkin selama ini tidak pernah yang namanya bersedekah, tidak respect bagaimana rasanya orang lapar, tapi ketika dia berpuasa kemudian dia merasakan laparnya, lalu ada rasa ingin memberi kepada fakir miskin. Itu Ramadan. Dan itu sebenarnya tuaddi ila fathi abwabil jannah. Yang seperti itu, yang rasa itu muncul dari jiwa manusia, itulah sebenarnya menunjukkan bahwa surga sedang dibuka. Minimal, kalaupun toh kita sadur dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan tasjil, bulan pendaftaran, maka saat kita beribadah di dalamnya, apakah dia ibadah yang kita lakukan itu adalah tilawatil Quran, atau sholawat, atau mungkin sholat, atau mungkin zikir, itu semua menggambarkan kita sedang tasjil. Kita sedang mendaftarkan diri agar layak masuk surga, itu Mbak. Maksudnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dalam kitab itu lis-shaimin aw lil amilina fi, dan itu semua diperuntukkan bagi orang yang mengerjakannya. Artinya yang merasakan bahwa seakan rasanya surga itu dibuka, itu bagi orang yang mengamalkan. Yang mengamalkan apa? Yang mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan. Orang-orang itu apa namanya? Orang-orang itu adalah orang yang menjamu tamunya dengan baik. Kemudian wasufidatis syayatin, dan dibelenggu seluruh setan. Setan-setan dibelenggu.
Lalu kemudian muncul pertanyaan sebagaimana Mbak Uca bilang tadi, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat? Kenapa masih ada korupsi? Kenapa masih ada dekadensi moral? Kenapa masih ada pencurian? Kenapa masih ada Kenapa masih ada dosa? Al-Imam As-Suyuti juga lah yang kita akan ambil pendapatnya. Beliau mengatakan minimal ada 2 alasan kenapa masih ada maksiat meskipun setan itu di bulan Ramadan sudah dibelenggu. Yang pertama, hujahnya atau alasannya pendapat yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Suyuti ini adalah innama yughallu ala shaimina fi. Sesungguhnya, kalau ada innama itu mungkin pernah kita kaji, artinya sungguhnya dan hanyalah. Sesungguhnya setan itu terbelenggu hanyalah bagi orang-orang yang puasa di dalamnya. Sauman hufidho ala syurutihi wa ru'yat adabuhu. Jadi setan-setan ini terbelenggu hanyalah bagi orang-orang yang berpuasa, yang puasanya itu menjaga syarat-syarat puasa, yang puasanya menjaga adab-adab puasa. Orang yang menjaga syarat-syarat puasa, orang yang menjaga adab-adab puasa, orang yang menjaga rukun-rukun puasa, orang yang memang benar-benar dia berpuasa mencari ihtisab yang pernah kita sampaikan di minggu yang lalu, bahwa bagaimana lahirnya ihsan di dalam berpuasa. Ini namanya wa ru'iyat adabuhu. Dia memelihara adab-adab puasa. Adab-adab puasa salah satunya adalah menghadirkan ihsan. Dan kita mengetahui kajian kemarin bahwa ihsan itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah musyahadah. Apa musyahadah? Ka'annaka taroh. Saat engkau berpuasa, seakan engkau melihat Allah. Kalaupun toh rasa itu belum muncul, maka turun satu level namanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Fa innahu yaraka. Allah melihat engkau. Kenapa saat kita masak tidak nyicip satu piring? Kenapa saat tidak ada orang kita nggak makan? Kenapa saat kita wudhu di siang hari yang panas kita tidak minum air wudhu itu? Karena ada ihsan. Yang ihsan ini adalah salah satu adabnya puasa, Mbak. Orang yang seperti ini kondisinya atasnya setan terbelenggu. Dilanjutkan lagi oleh Al-Imam As-Suyuti. Amma man la yuhafid. Dan orang-orang yang tidak menjaga itu ala yughallu ala shaimina sayatin. Setan baginya tidak terbelenggu. Makanya tidak sedikit kemudian orang yang hanya gara-gara sepele dia harus berkelahi, hanya gara-gara sepele dia harus meninggalkan puasanya, memecahkan puasanya. Kenapa? Karena memang dia tidak menjaga itu. Yang lebih dahsyat adalah penjagaan adab. Penjagaan adab itu adalah penjagaan ihsan yang ada di dalam puasa itu sendiri. Kemudian hujah yang kedua yang ditulis dalam kitab Ad-Dibats ini, Al-Imam As-Suyuti menulis kembali menjawab tentang kenapa ketika setan dibelenggu di bulan Ramadan kok masih ada maksiat. Yang kedua, li'anna liwuku isyarri, sesungguhnya terjadinya keburukan, terjadinya kejahatan asbaban ukhro. Ada sebab yang lain ghairos sayatin, selain manusia, selain setan. Jadi ada sebab maksiat itu bukan dari setan. Jangan mengkambing hitamkan setan. Tidak semua kejahatan di dunia ini karena setan, kata Al-Imam As-Suyuti. Fahiyya an-nufus al-khabithah. Jadi ada jiwa-jiwa yang kotor yang menjadikan dia masih berbuat maksiat. Di bulan Ramadan tapi dia condong mendekati zina, maka dia juga akan berzina. Kenapa? Mendekati zina ini salah satu sifat an-nufus al-khabithah, yaitu jiwa yang kotor, hatinya kotor, pikirannya kotor,
pikirannya keras, pikirannya ingin menang sendiri, pikirannya sombong, hatinya terpengaruh dengan dunia. Itu semua adalah an-nufus al-khabithah. Dan itulah penyebab adanya kerusakan, adanya maksiat di bulan Ramadan. Bukan karena sebab setan. Pertama adalah an-nufus al-khabithah. Yang kedua adalah al-adat ar-raqiqah, yaitu kebiasaan buruk. Terjadinya maksiat di bulan Ramadan bukan karena setan, karena memang kebiasaan buruk yang tidak dirubah. Ketika Ramadan masih dibawa, ketika di luar Ramadan dia berbuat buruk, harusnya berhenti saat Ramadan, masih dibawa ke dalam bulan Ramadan. Bahkan dia puasa, tapi puasanya masih berbuat maksiat, puasanya masih berbuat yang tidak benar, puasanya masih dibawa untuk sesuatu yang tidak direstui oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah dia kerjakan. Ini yang disebut adalah al-adat ar-raqiqah. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam As-Suyuti adalah as-sayatin al-insiyah, yaitu jin atau setan yang berbentuk manusia. Karena ada jin yang berbentuk manusialah yang kemudian maksiat masih merajalela di bulan Ramadan.